Halo semuanya, Om Swastiastu. Ya, kita lanjutkan kembali pembahasan tentang laporan tugas akhirnya. Jadi kali ini kita akan sampaikan sampai di bab pertama. Oke, kita mulai dari judul dulu. Nanti untuk judul ini, judul itu sesuaikan dengan di mana kalian berada saat PKL. Jadi kalau di Departemen FB Service, nanti apa saja kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas yang ada di AB service. Contohnya kalau di laporan ini adalah tentang taking order. Kalau di service lainnya ada mungkin table setup atau breakfast, service breakfast gitu misalnya, servicing breakfast. Kalau kalau di housekeeping apa misalnya uh, making bed atau misalnya di public area, misalnya di public area atau lain-lain ya. Jadi kalian yang lebih tahu sesuai dengan departemennya. Nah, selanjutnya untuk judul di bagian atas ini usahakan paling atas ya. Kalau udah mentok paling atas berhenti sampai di sana. Kemudian ya jadi harus paling atas ini. Kemudian dicek untuk line spasinya 1,5. Selanjutnya untuk logo itu 4,5 juga ya, 4,5 untuk lebar atau tinggi 4,5. Kemudian kasih jarak dikit. Nah, baru nama kalian, nim kelas, kemudian ini judul bawah ya. Judul bawahnya juga pas paling bawah. Jadi sering eh, laporan kalian itu atasnya udah pas tapi paling bawahnya ini agak naik seperti ini ya. Jadi masih ada kosong. Jadi jangan biarkan sampai ada kosong di bawahnya. Selanjutnya untuk di halaman pengesahan itu judul ini sama dengan yang di atas ya, tinggal di copy paste. Kemudian penulis. Nah, ada jarak di sini ya. Ini jaraknya untuk tanda tangan. Jadi kalau misalnya tidak ada jarak, tidak bisa kalian uh, meletakkan tanda tangan di sana. Jadi harus ada jarak di sana. Kemudian untuk hari dan tanggal ini sesuai dengan ACC nanti ya. Kosongkan saja dulu nama, kemudian ke selanjutnya pembimbing industri, nama supervisor atau seniornya ya. Jadi bukan nama pembimbing yang diberikan di kampus waktu ini. Jadi bukan Pak Pak Swende, bukan Ibu Desa, bukan seperti itu ya. Ini nama senior atau uh, supervisor di industri. Kemudian ini nama saya jadi sesuai seperti itu ya. Contohnya, kemudian untuk penguji dan bidang lembar pengesahan penguji dan bidang akademik tetap ini ukuran 14, sejarah, kemudian nama NIM kalian, judul tugas akhir. Nah, ini kopi ya sama seperti yang di atasnya, cuman ya letaknya di sini nanti ukurannya kecil juga. Nah, penguji dan pembimbing akademik juga dikosongkan. Nah di bagian ini sering nama koordinator itu di bagian tanda tangannya ini seperti ini ya. Mungkin ada yang terlalu mepet, ada yang terlalu besar. Jadi sesuaikan nanti ya. Dan NIP, nama dan NIP ini sejajar, jangan sampai ada yang seperti ini, ada yang seperti ini ya. Harus sejajar. Selanjutnya kata pengantar itu diisikan sesuai curahan hati kalian ya. Jadi di kata pengantar ini adalah sesi curhat. Jadi selama ya pembuatan laporan ya, jadi seperti itu ceritanya. Cuman ya sampaikan yang baik-baik. Masa yang buruk-buruk disampaikan ya. Sampaikan yang baik-baik di sini. Oke. Untuk bulan itu Juni 2020. Selanjutnya daftar isi, di daftar isi halaman
cover atau sampul itu tidak ada nomor halaman. Jadi kosongkan saja seperti ini. Kemudian halaman persetujuan pembimbing baru ke halaman Romawi 1. Oke. Jadi tidak ada di cover nomor halaman. Selanjutnya, lampiran juga tidak ada nomor halamannya. Jadi lampiran tidak bernomor halaman. Daftar gambar seperti ini. Oke. Tabel seperti ini. Ya, jadi kalau kalian yang masih bingung atau yang belum pas, ini contoh yang benar ya. Oke, selanjutnya kita mulai dari bab 1. Judul bab ya 14. Kemudian seringkali dari kalian itu di bagian ini ya, indentasinya agak menjorok ke dalam. Jadi posisinya seperti ini. Sehingga judulnya nggak pas di tengah-tengah, jadi agak mereng ke kanan atau ke kiri. Nanti saat kalian bikin judul itu diblok dulu, diblok, kemudian indentasinya yang di kiri pas dengan margin kiri, yang di kanan pas dengan margin kanan, baru di center ini ya. Kemudian di latar belakang sampaikan seperti ini ya, jadi mungkin pariwisata atau hotel atau restoran atau tentang umum dulu, kemudian tentang PKL, kemudian tentang hotelnya. Kemudian terakhir adalah tentang pembahasan dari judul. Kenapa sih kalian memilih judul itu? Jadi kalau misalnya, ya ini kan kegiatannya tentang taking order. Jadi di sana di latar belakang itu di paragraf paling akhir tambahkan mengapa kamu memilih bahasan taking order ini. Jadi seperti itu. Ya, nanti sesuaikan dengan judulnya. Oke. Selanjutnya di tujuan itu nanti sampaikan yang pokok-pokok bahasannya. Jadi udah sering sekali saya tulis di entah itu di laporan bangkit, laporan table manner. Kalau di kelas juga sudah saya sampaikan kalau tujuan itu adalah sesuai dengan apa yang kita akan bahas. Jadi kalau misalnya taking order ini kan judulnya tadi tentang prosedur taking order. Jadi itu yang pertama tujuannya apa. Kemudian mengetahui informasi tentang Hotel Grand Inna Bali Beach. Kemudian apa yang lainnya seperti ini menerapkan teori dan praktik yang telah diperoleh dari kampus, tambah pengalaman kerja dan lain-lain. Gitu. Jadi bukan ini yang di yang pertama, tapi yang ini bagian 2 ini apa yang kalian akan bahas ya. Jadi seperti itu. Yang masih salah tolong diperbaiki ya. Kemudian untuk manfaat ini nanti manfaatnya kalau misalnya di bagian manfaat itu ada sedikit yang kalian bisa dapatkan, tidak harus kalian pecah menjadi manfaat bagi mahasiswa, manfaat bagi kampus, manfaat bagi industri. Tidak harus. Jadi bisa saja nanti manfaat sebagai berikut: 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Udah selesai segitu aja. Tidak harus dipisah-pisah seperti ini ya. Ini kebetulan ini banyak ya, jadi dia dapat manfaatnya seperti apa. Jadi belum tentu juga benar ya, belum saya cek juga nih. Jadi seperti itu ya. Jadi secara umum saya sampaikan kalau kalian dimanfaat, kalau misalnya sedikit manfaat yang bisa kalian dapatkan ya jangan terlalu dipaksa jadi dipisah-pisah seperti itu. Oke, selanjutnya di ruang lingkup. Di ruang lingkup ini adalah ruang lingkup bahasan. Jadi bahasannya adalah tentang praktek kerja lapangan di hotel ini
di departemen ini mulai dari tanggal sekian sampai sekian selama 4 bulan. Ya, jadi seperti itu. Tapi karena situasi kondisi tentang pandemi virus corona ini, jadi kalian harus sampaikan bahwa eh, seharusnya kami melaksanakan PKR selama 4 bulan. Namun karena ada eh, musibah ini atau pandemi ini, jadi ya hotel mengambil kebijakan bahwa saya akan seperti ini tanggal sekian. Sehingga pelaksana PKL hanya eh, berjalan selama ini, selama sebulan atau 2 bulan atau gimana ya. Jadi kalian sampaikan di sana ceritanya bagaimana sampai bisa berhenti atau sampai seperti sekarang ini. Oke, itu saja di pembahasan bab 1 dulu. Nanti untuk bab 2 saya bikinkan video di selanjutnya ya. Oke, sampai jumpa.